Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal dari kelas 10-an nomor absen 29. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peristiwa erosi. Sebelum kita lanjut, mari kita simak video cuplikan yang berikut ini. Rumah mewah berlantai 2 di Kelurahan Pasir Kaliki, Cimahi Utara, Jawa Barat, Jumat siang ambruk. Warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut sempat histeris. Pemilik rumah, Anwar Aminuddin. Nah, peristiwa tadi adalah salah satu contoh dari kejadian ataupun peristiwa yang namanya erosi. Nah, erosi tanah ini merupakan proses penghanyutan tanah dan merupakan gejala alam yang sangat wajar. Dan erosi ini akan terus berlangsung selama terdapat di mana ada aliran pada permukaan. Erosi tanah dapat berubah menjadi bahaya apabila prosesnya berlangsung sangat cepat dari laju pembentukan tanah tersebut. Erosi yang sangat cepat akan menipiskan tanah, bahkan akhirnya dapat membuat bahan induk tanah seperti batuan dasar ke permukaan tanah. Nah, jadi erosi ini dapat terjadi karena adanya aliran air atau angin yang mengangkat tanah tersebut. Jadi partikel-partikel tanah mampu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, jadi erosi ini merupakan suatu hal atau suatu peristiwa yang sudah biasa dan sudah sangat wajar terjadi. Namun erosi ini terkadang dapat menimbulkan hal buruk. Nah, erosi ini dapat merusak daerah hulu yang terkena erosi secara langsung dan juga daerah hilir. Bahan erosi yang diendapkan daerah hilir akan berakibat buruk pada bangunan atau tubuh alam penyimpanan atau penyalur air sehingga menimbulkan pendangkalan yang berakibat kapasitas tamping atau salurannya menurun dengan sangat cepat serta merusak lahan pemukiman. Kemudian erosi ini juga dapat menurunkan kualitas lahan pertanian. Pada saat musim hujan, curah hujan yang tinggi terkonsentrasi pada bulan-bulan tertentu. Tingkat erosivitasnya sangat besar, sehingga erosi menjadi penyebab utama lahan kering di daerah-daerah tropika basah. Tanah yang hilang karena erosi juga merupakan lapisan atas yang subur, sehingga erosi akan menurunkan kesuburan tanah secara nyata. Jadi, erosi tanah ini apabila tidak terkendali dapat menimbulkan kerugian bagi manusia dan juga ekosistem. Nah, lalu bagaimana sih cara-cara untuk menanggulangi atau yang dapat menjadi solusi dari erosi tanah ini? Yang pertama ada konservasi tanah. Nah, jadi konservasi tanah ini adalah cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki lahan-lahan tanah yang sudah rusak akibat terkena erosi. Contoh dari aktivitas konservasi tanah ini adalah dengan menanam tanaman penutup tanah agar lahan tersebut tidak berisiko terkena erosi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melakukan terasering. Nah, terasering ini adalah suatu aktivitas bercocok tanam, namun lahan yang miring tersebut dibuat teras-teras sehingga terjadi adanya proses tanah tersebut menjadi datar per lantai seperti tangga. Sehingga ketika turun hujan, air tidak langsung hanyut begitu saja, sehingga peluang terjadinya pengikisan tanah dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan membuat sistem lahan yang berteras seperti ini akan membuat tanah semakin stabil, begitu juga sangat baik untuk tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Berikutnya adalah dengan membuat tanggul pasangan. Setiap lahan yang miring wajib dibuat semacam tanggul yang searah dan sejajar dengan kontur tanah. Dengan demikian, hujan dapat tertampung dan langsung menyerap ke dalam tanah sehingga mengurangi terjadinya runoff atau aliran permukaan. Pada daerah tanggul tersebut, lebih bagusnya ditanami oleh tanaman seperti jagung yang memiliki batang tinggi, dan dengan demikian, air tidak akan terlalu lama tergenang di daerah tanggul. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.